Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, di episode khusus kali ini kita akan bahas seputar Persib Bandung. Persib Bandung, dua kekalahan beruntun yang dialami Persib Bandung membuat tim ini nampaknya akan sulit ya bersaing di papan juara musim ini. Ya, hitung-hitungannya sih emang agak sulit sih, mungkin tertutup belum sih, cuman ya agak sulit. Nah, apakah Persib akan meratapi hal ini? Ya enggak juga sih sebenarnya. Tapi andai pun musim ini Persib gak jadi juara, sebenarnya apa sih yang harus dibenahi dari Persib? Nah, kita akan cari tahu dan mungkin kita akan cari berikan sedikit masukan ataupun pendapat kami saja ya, bagaimana dan apa yang harus dilakukan Persib musim depan ya. Kalau mau dengerin syukur, nggak boleh juga nggak apa-apa. Nah, kita cari tahu nih kira-kira jika Persib merombak tim musim depan, ada pemain siapa saja sih yang layak direkrut Persib untuk musim depan? Ini hanya asumsi kami saja ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Dua kekalahan beruntun yang diterima Persib Bandung membuat tim ini nampaknya harus mengubur mimpi untuk kembali jadi juara musim ini, bahkan untuk berlaga di AFC sekalipun. Sudahnya musim lalu yang seharusnya Persib jadi wakil ke AFC namun batal lantaran konspirasi busuk federasi. Musim ini pun Persib harus terima kenyataan pahit lagi. Kan kami sudah bahas perjalanan Persib musim ini tuh sangat berat lantaran harus mendobrak beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah start awal yang buruk, dikarenakan sang pelatih kala itu yakni Robert Tenenbaum sudah kehilangan sentuhan di Persib. 7 laga awal yang buruk sudah menjadi awal petaka Persib musim ini. Faktor yang kedua adalah terlalu banyak dicurangi. Nah, jika ada yang komen, lu bang bikin narasi seolah-olah Persib doang yang tersakiti dan nyalahin orang terus. Gak apa-apa kalau ada yang komentar kayak gitu. Tapi ini bukan cuma saya saja loh yang berasumsi kayak gini. Tuh, tonton beberapa ulasan dari para pengamat sepak bola. Lalu juga beberapa pendapat dari para politikus seperti Farhan, terus juga dari Dede Yusuf, terus juga dari ketua DPRD Bandung yang bilang memang ada yang sengaja menjegal Persib. Masih bilang cuma kami yang sebut Persib ini dizolimi. Mau tahu di mana saja Persib dizoliminya? Yang pertama, denda. Persib sejauh ini tim terbanyak yang keluarkan uang untuk bayar denda. Pelanggaran sekecil apapun langsung didenda oleh Komdis PSSI. Bahkan peraturan ataupun regulasi 2018 ya dipakai loh di 2023 yakni soal teja pokok alam. Padahal di regulasi 2023 nggak ada tuh pasal 49 ayat 1. Adanya di regulasi tahun 2018. Kan lucu, tahun 2018 dipakai di 2023. Ada-ada aja nih Komdis PSSI buat nyari duit. Yang kedua, persoalan izin. Jangan kira loh soal persoalan izin ini nggak berpengaruh pada klub. Seorang pelatih itu harus tahu di mana timnya akan bermain. Soalnya dia itu akan nyari tahu kondisi lapangan dan lain-lain. Lah ini setiap mau main H-2 baru diumumkan, H-1 baru diumumkan. Gimana pelatih mau bikin strategi? Yang ketiga, sabotase. Sabotase yang kami maksud adalah tempat bertanding alias stadion. PSSI cuma daftarkan 6 stadion untuk Piala Dunia dan itu nggak ada loh yang namanya stadion GBLA. Bahkan ketum PSSI Erick Thohir pun bilang GBLA sama sekali tak masuk dalam daftar stadion yang dipakai Piala Dunia. GBLA cuma stadion cadangan. Tapi kenapa Persib sulit sekali dikasih izin main di stadion ini?
Nah nanti kalau ada yang komen, alah alasan aja, buktinya PSM bisa juara tuh meskipun gak main di Andi Matalata ataupun Mato Angin. Itu beda. Sejak musim lalu PSM memang udah gak punya markas lantaran stadionnya dipugar dan direnovasi. Dan PSM kalau main home ya, tetap di BJ Habibie dari awal sampai akhir dan gak pindah-pindah. Otomatis pelatih PSM udah hafal dong dengan kondisi stadion, udah tahu mau main di mana. Sementara Persib, GBLA nggak boleh, SJH dilarang, Pakansari dibikin lambat. Gimana nggak puyeng tuh pelatih? Faktor yang ketiga adalah skuad. Sejak awal musim ini kami sudah pernah bahas ya, jika skuad Persib musim ini jangan harap jadi juara. Pasalnya meskipun ada duet roda, tapi Persib bocor di lini belakang. Ya kita tahulah back-back Persib ini kan sudah pada aki-aki semua yang selalu kalah lari. Dan sialnya pelapisnya pun gak ada yang memiliki kemampuan yang sama. Ya udah jadi bahan bulan-bulanan penyerang tim lain deh. Terus lini tengah, jika Klok dan Dado hilang otomatis Persib gak punya pelapis yang sepadan alias mati. Ini pun salah satu titik lemah Persib. Di lini depan pun demikian, Persib gak punya penyerang pelapis yang sepadan. Kalau Ciro dan DDS absen, ya habis deh Persib, mau pakai siapa? Lalu apa solusinya? Andai pun Persib musim ini gagal juara, Persib harus move on dan mulai harus berani protes, berani berbenah, dan berani keluar dari zona nyaman. Yang pertama, berani protes. Persib harus berani protes pada tiap keputusan yang aneh yang dibuat federasi dan LIB. Soal denda, soal izin, soal hukuman, dan soal stadion. Kalau diem terus, musim depan pun akan sama saja. Mimpi kalau mau jadi juara. Yang kedua, berani berbenah. Persib harus rombak skuad musim depan. Semua sektor harus dirombak. Soal strategi kami no problem ya sama Luis Mia. Tapi soal skuad fix kami pikir Persib harus rombak 70% skuadnya musim depan. Memang soal pemilihan pemain itu tergantung pelatih dan itu keputusan pelatih. Tapi jika kami diizinkan berikan contoh ataupun masukan untuk siapa saja yang pantas masuk ke Persib, inilah mungkin pilihan kami. Yang pertama, lini belakang. Jika musim depan disahkan kuota asing 4+1 dan naturalisasi cuma 2, Persib berarti tinggal tambah 1 pemain asing bebas. Lantaran Persib sudah punya kuota asing ASEAN yang Daisuke Sato dari Filipina. Dan jika Victor yang terdepak sebagai slot naturalisasi yang harus dikurangi, kami pikir ada 2 sosok yang pantas Persib rekrut di lini belakang. Yang pertama, Renan Alves da Silva Barito Putra. Usianya masih cukup muda, yakni 30 tahun, tapi kemampuan Renan tak perlu diragukan. Kuat duel udara dan berbadan tegap yang bisa membuat lawan ketar-ketir dan kalah body. Musim ini saja Renan sudah cetak 6 gol. Bahkan spesialis Renan adalah tendangan bebas yang keras. Kekurangan Renan adalah tak memiliki speed atau lari yang kencang, tapi ini bisa disiasati dengan penempatan posisi yang pas. Harga Renan memang cukup mahal, yakni 4,78 miliar rupiah, dan tentu ini lebih mahal dibanding harga Victor yang cuma seharga 900 juta. Dan gaji Renan pun 2 kali lipat dibandingkan Victor. Tapi paling tidak harga dan gaji Renan ini jauh di bawah Nick Kuipers yang tercatat menembus angka hampir 2 miliar per bulan. Yang kedua, Yuran Fernandes. Ini opsi kedua ya untuk lini belakang Persib di slot asing. Pemain asal Tanjung Verde ini keunggulan utamanya adalah posisi atau postur tubuh yang tinggi menjulang hampir 2 meter, tapi memiliki kecepatan lari yang mumpuni. Unggul dalam duel atas, ya pastilah ya 2 meter gitu loh, dan cukup produktif. Sejauh ini sudah cetak 5 gol.
Harga iuran juga cukup murah, yakni cuma 3 miliar rupiah. Tapi permasalahannya kontrak iuran cukup panjang di PSM, yakni hingga 2025, yang artinya Persib harus nebus iuran ke PSM. Kekurangan iuran, pemain ini terkadang ceroboh dan emosional. Untuk lokal nih, jika Jupe out, tentu ada nama Bagas Adi Nugroho. Memang tak setinggi Jupe, tapi Bagas kokoh dan memiliki lari yang pastinya lebih kencang dibanding Jupe. Usia Bagas baru 26 tahun. Memang harga Bagas jauh di atas Jupe, yakni 3,5 miliar rupiah. Sementara Jupe cuma 1,5 miliar saja. Kontrak Bagas di Arema sendiri akan habis di musim ini. Jadi Persib bisa mendatangkan Bagas Adi dengan gratis. Lini tengah, jika Klok bertahan, berarti Persib cuma butuh 1 atau 2 lini tengah lagi nih. Mungkin bisa melepas Ajis dan uangnya bisa untuk membeli Evan Dimas dari Arema atau Alwi Slamet dari Persebaya. Lalu lini depan, jika Persib tambah kuota asing di lini belakang, otomatis lini depan Persib cuma bisa rekrut pemain lokal. Ini agak sulit. Pasalnya jarang ada pemain lokal yang berposisi sebagai penyerang yang bagus di liga ini. Kalaupun ada, pasti sudah dipagari oleh klubnya. Tapi jika Persib mau berjudi dan gelontorkan uang, ya pemain manapun pasti mau. Tapi kan kita tahulah Persib ini tim elit tapi pelit. Ada beberapa opsi nih. Yang pertama Dimas Derajat. Ciro Alves udah minta nih sama Umum Muhtar dan Teddy Cahyono buat datangin Dimas Derajat musim depan. Tapi kabarnya Persib harus bersaing dengan 7 tim lain yang juga menginginkan Dimas Derajat, seperti Persebaya, Persija, Arema, Bali United, Borneo FC, PSS, dan juga Persik Kediri yang juga mengincar Dimas Derajat. Yang kedua Ramadan Sananta. Di timnas dia emang kurang bagus, tapi di klubnya ia sangat mematikan. Harganya naik drastis nih, dari tadinya cuma 600 juta saja, sekarang jadi 1,3 miliar. Tapi susahnya dapetin Sananta, dia baru aja perpanjang kontrak nih di PSM sampai 2025. Yang artinya Persib harus rogoh kocek cukup dalam buat dapatkan Ramadan Sananta. Tapi permasalahannya, dua pemain ini, yakni Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, pasti nggak mau cuma jadi cadangan doang di Persib. Sementara di Persib, mereka pasti jadi cadangan di bawah bayang-bayang DDS dan Ciro Alves. Ya, solusinya adalah cari pemain yang masih muda, seperti Hugo Samir, Hoki Caraka, atau Sadam Ghaffar. Tapi itu semua cuma masukan kami loh ya. Ya, kembali lagi, itu kan terserah pelatih Persib. Oke, sekali lagi kami bilang, kami ini hanyalah saran ataupun asumsi kami semata ya. Dan kami nggak ada bermaksud untuk ikut campur masalah internal Persib ataupun segala macam. Dan kami tidak ada maksud untuk menyudutkan satu dua belah pihak ataupun pemain-pemain manapun ya. Ini cuma asumsi dan pendapat kami saja ya. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.